Amin, apa kabar semua? Para pencinta campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Oke, sebelumnya Amin ucapkan selamat datang di penonton video ini. Berjumpa lagi bersama Amin yang presnya mantul. Nah, nggak usah cok lagi, langsung aja Amin kasih produk Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar lebih seru bagi prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan prediksi selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang dipastikan untuk malam ini. Seperti biasa, 4 match yang untuk dini hari juga sama yang di malam ini. 19 Februari dan 20 Februari. Kita langsung masuk aja. Di sini ada Premier League Inggris, Tottenham Hotspur melawan West Ham. Di sini ada beberapa pemain yang tidak harus main. Untuk di Tottenham Hotspur ini ada 4 pemain yang tidak harus main, sedang di West Ham ada 3 pemain yang tidak harus main, dan 4 pemain lagi masih dipertahankan untuk di West Ham. Dilihat dari klasemen sementara di sini, Tottenham Hotspur ini posisi ke-5 dengan poin 39, sedangkan West Ham ini posisi ke-18 dengan poin 20 di zona degradasi. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di Tottenham Hotspur dan 2 kali kemenangan untuk di West Ham, dan sekali berakhir imbang. Di game terakhir itu Wak sendiri di kandangnya West Ham, dia di situ berakhir imbang dengan satu sama. Tapi di kandangnya Tottenham Hotspur di situ dia ngebantai dengan 3-1. Untuk permainnya Tottenham Hotspur di sini dalam 5 game terakhirnya dia mampu 3 kali kemenangan dan 2 kali menang kekalahan. Nah, di sini game terakhirnya situ dia menang kekalahan atas AC Milan ya kan di Liga Championnya. Sedang performanya West Ham di sini dalam 5 game terakhirnya dia mampu 2 kali kemenangan, 2 kali berakhir imbang, dan sekali menang kekalahan. Untuk performanya Tottenham Hotspur sini bermain di home-nya 2 kali kemenangan, sekali berakhir imbang, dan 2 kali menang kekalahan. Sedang performanya West Ham sini bermain di wing-nya 2 kali kemenangan, 2 kali berakhir imbang, dan sekali menang kekalahan. Nah, juga pasaran handicap ya dikasih bandar. Di sini bandar handicap Tottenham Hotspur ya ampur West Ham United setengah 3/4 seperempat sama 1. Kalau Defendernya 2,5 2,3/4 2 seperempat sama 3. Nah, di sini handicapnya condong ke Tottenham Hotspur untuk di klasemen, untuk performanya, dan untuk head to head terakhirnya. Dan apalagi di sini Tottenham Hotspur sebagai tim tuan rumah. Tapi dari plus perempatnya situ dan plus minusnya di sini ya sekalian bisa sendiri kan untuk di di setengahnya. Harus misalnya lebih kecondong ke Tottenham Hotspur, tapi di sini Wak yakin untuk dilihat klasemennya udah cukup jauh berbeda ya kan. Tapi di sini ada kurangnya seperempat. Makanya di sini Wak pasang ditahan di West Ham, ditahan di 3/4-nya, bermain aman. Kalau Defendernya Wak pasang di under di 2/3/4-nya, karena Wak yakin di sini versi skor Wak ini bakalan 1 sama lagi untuk di match kali ini. Oke Wak. Lanjut Wak, kita ke Bundesliga Jerman. Borussia Dortmund melawan Hertha Berlin. Di sini ada beberapa pemain yang tidak harus main. Untuk di Dortmund ini ada 5 pemain yang tidak harus main, sedang di Hertha Berlin di sini ada 6 pemain yang tidak harus main. Untuk dilihat dari klasemen sementara di sini, Borussia Dortmund ini posisi ketiga dengan poin 40, sedangkan Hertha Berlin ini posisi ke-17 dengan poin 17 juga di zona degradasi. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 4 kali menang untuk di Borussia Dortmund dan sekali menang untuk di Hertha Berlin. Nah, di terakhir itu bisa sendiri ya kan. Borussia Dortmund menang tipis 2-1 sama 1-0 aja di kandangnya ataupun di tandangnya. Untuk permainannya Borussia Dortmund di sini dalam 5 terakhirnya dia cukup lebih bagus. Di sini dia on fire, 5 kali kemenangan beruntun. Sedang permainannya Hertha Berlin di sini dalam 5 terakhirnya sekali kemenangan dan 4 kali menang kekalahan. Nah, untuk permainan Borussia Dortmund sini bermain di home-nya 5 kali kemenangan beruntun. Di sini permainan Borussia Dortmund ini cukup main bagus nih. Lagi on fire-nya. Sedang permainan Hertha Berlin di sini bermain di wing-nya 2 kali kemenangan dan 3 kali menang kekalahan. Nah, juga pasaran handicap yang dikasih bandar. Di sini bandar handicap Borussia Dortmund yang pur Hertha Berlin 1,5 1,34 1,4 sama 2. Kalau Defendernya 3/4 3 3,5 sama 2/3. Nah,
Di sini handicapnya condong ke Borussia Dortmund, jelas ya kan, untuk di performanya, untuk di klasemennya, dan untuk di sini sebagai tim tuan rumah. Dilihat dari pur 1,5-nya di situ, harusnya lebih condong ke Borussia Dortmund bisa menang selisih 2 gol. Nah, di sini Wamen bermain aman, pasang di pur di 1/4-nya, bermain aman aja, takutnya ya selisih 1 ya kan. Karena untuk head-to-head kuatan di situ ya Borussia Dortmund tuh menang tipis ya kan. Tapi dilihat dari performanya di sini lagi on fire-nya. Tapi Wak meyakin di sini Borussia Dortmund itu bisa menang selisih 2 gol. Kalau telepondernya Wak pasang di under di 3,5-nya karena plus konon bakalan 2-0 aja tim oleh Borussia Dortmund. Oke Wak. Lanjut Wak, kita ke Liga Prancis. Toulouse melawan Marseille. Di sini ada beberapa pemain yang tidak harus main. Untuk di Toulouse ini ada cuma 1 pemain yang tidak harus main, sedangkan di Marseille sini ada 4 pemain yang tidak harus main dan 1 pemain lagi masih bertekan untuk di Toulouse. Dilihat dari klasemen sementara di sini, Marseille ini posisi kedua dengan poin 49, sedangkan Toulouse ini posisi ke-11 dengan poin 32. Cukup jauh perbandingannya. Dilihat dari hasil kekuatan di sini. Di sini 5 kali kemenangan beruntun untuk kedua tim ini di Marseille. Nah, di terakhir itu Wak bisa sendiri ya kan. Di kandangnya Marseille di situ Marseille ngebantai dengan skor 6-1. Nah, jauh berbeda performanya jelas di kandangnya Marseille. Untuk performa terakhir Toulouse ini nih, dalam 5 terakhirnya dia mampu 4 kali kemenangan dan sekali mengalahkan atas PSG. Sudah performanya Marseille di sini dalam 5 terakhirnya dia mampu 3 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan sekali mengalahkan atas Nice. Untuk performanya Toulouse ini bermain di home-nya 4 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang. Sedang performanya Marseille di sini bermain di away-nya 5 kali kemenangan beruntun bermain di away-nya untuk di Marseille. Nah, di sini performanya kedua tim ini cukup bagus ya kan. Tapi untuk head-to-head terakhirnya Marseille yang diunggulkan. Nah, juga Pak, pasaran handicap ya dikasih bandar. Di sini bandar handicap Marseille ampur Toulouse setengah 3/4 seperempat sama lek-lekan. Kalau teleponernya 2/4 3/2 sama 3/4. Nah, di sini ada perubahan seperempat dan lek-lekan. Untuk head-to-head kuat tim di sini jelas Marseille yang menunjukkan. Di situ dia ngebantai dengan 6-1. Untuk performanya pun di sini hampir sama-sama imbang ya kan. Tapi jelas di sini Marseille yang menunjukkan. Untuk di klasemen pun jauh berbeda posisi peringkatnya. Tapi kenapa di sini puranya ada seperempat dan lek-lekan. Dan arus minusnya situ pun di pur setengahnya berakhir imbang. Nah, di sini ada jebakan bandot. Makanya di sini Wamen bermain aman, pasang ditahan di Toulouse, ditahan di 3/4-nya. Ya, kalau selisih 1 itu terjadinya LH ya kan. Tapi Wamen yakin di sini Toulouse sebagai tim tuan rumah pasti bisa berakhir imbang. Bisa tahan imbang. Kalau telepondernya, Wamen pasang di under di 3-nya. Karena prinsip ini bakalan ya bisa terjadinya oleh Toulouse 1-0 aja atau berakhir imbang. Oke Wak. Lanjut terakhir ke Liga Spanyol La Liga. Barcelona melawan Cadiz. Di sini ada beberapa pemain yang tidak harus main. Untuk di Barcelona ini ada 3 pemain yang tidak harus main. Sedangkan di Cadiz di sini ada 7 pemain yang tidak dipaksa bermain dan untuk kedua tim ini 1 pemain lagi masih bertahan bermain nggak di match kali ini. Dilihat dari klasemen sementara di sini, jelas di sini Barcelona memimpin posisi pertama dengan poin 56, sedangkan Cadiz di sini posisi ke-16 dengan poin 22. Dilihat dari hasil kekuatan di sini sekali kemenangan untuk di Barcelona dan 2 kali menang untuk di Cadiz dan 2 kali berakhir imbang. Nah, di terakhir itu bisa sendiri kan di kandangnya Cadiz, Barcelona ngebantai dengan 4-0. Nah, sekarang perjumpaan di kandangnya Barcelona. Dilihat dari performanya Barcelona di sini dalam 5 terakhirnya, dia mampu 4 kali kemenangan, sekali berakhir imbang. Sedang performanya Cadiz di dalam 5 terakhirnya, dia mampu 2 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 2 kali menang kekalahan. Nah, dilihat dari performanya Barcelona di sini bermain di home-nya cukup lumayan bagus, 3 kali menang dan 2 kali berakhir imbang. Sedang performanya Cadiz di sini bermain di wing-nya 2 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 2 kali menang kekalahan.
Nah, juga Wak, pas handicap ya dikasih banget. Di sini pada handicap Barcelona yang pur Cadiz 2-1-3-4 2-4 sama 1,5. Kalau Daphnernya 3-3-4 2-3-4 sama 3,5. Nah, di sini yang ngapur Barcelona jelas sebagai tim tuan rumah, dan untuk head to head pun jelas sini kecondong ke Barcelona. Untuk di klasemen pun jelas berbeda, ya kan, apalagi di performanya. Tapi di sini di menit terakhirnya Barcelona itu dia kefokus ke Liga Eropa League-nya, jelas ya kan, karena nih kemarin tuh dia berakhir imbang melawan MU di kandangnya sendiri, dan ini perjumpaan kedua di kandangnya MU. Nah, ini atlet jebakan bandot ya kan, karena nih Purnia pun ya cukup yang bagus juga, bisa menang selisih 2 gol untuk di Barcelona. Tapi di sini Wakmin pasang ditahan di Cadiz, ditahan di duanya, karena arus minusnya pun dilihat dari 1-3-4-nya dan duanya itu lebih kecondong ke Cadiz, bisa tahan selisih 2 gol. Makanya di sini ya Barcelona itu memang tipis ya kan, 1-0 aja. Kalau sebenarnya Boy pasang di under di 3,5-nya, karena Wakmin yakin di sini ya 1-0 aja pun ataupun 2-1 dimulai Barcelona. Oke Wak. Nah, itu dia tim terakhir yang Wamin kan. Jadi untuk sosok Wamin yang sehati dengan Wamin, ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lah yang seduh Wamin. Kalau nggak kalian pun nggak masalah. Yang penting di sini mau harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok pencinta Liga Champions atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Wamin undur diri dulu. Maaf kok salah kata. Kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung langsung. Wamin letak WhatsApp Wamin ada di kolom komentar. Dan jangan lupa follow FB Wamin di kolom komentar, ada linknya. Dan juga Wamin share single bet Wamin di Telegram atau di FB. Jangan lupa di follow juga di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support Wamin. Salam, yang penting yakin.